Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh dan sudah bergabung bersama kita yaitu Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Adip Humaydi. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung dokter Adip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elisa. Sehat semua. Sehat nih kan. Nampaknya dokter katanya habis selesai operasi ya. Habis ini ya barusan ya. Tuh, karena Ramadan ini tetap harus kita melayani pasien, kemudian melakukan baik itu pelayanan poli maupun kalau kebetulan saya dokter bedah, saya harus juga operasi juga ya. Tetap seperti biasa, tidak menurunkan hal-hal yang membuat kita jadi malah tidak tidak beraktivitas, tetap beraktivitas juga. Berarti ini Ramadan ataupun juga pandemi, atau kita bilang pandemi saat Ramadan kali ini tentunya tidak menurunkan aktivitas dokter ya, seperti itu ya dok ya, kegiatan terus berlangsung. Dan ini satu gambaran sebenarnya, saya kira teman-teman sejawat saya yang saat ini pun di seluruh wilayah Indonesia tetap menjalankan aktivitasnya, tetap melayani pasien, bahkan juga ya tetap kalau yang untuk pasien COVID juga tetap untuk melayani pasien COVID juga. Oke. Dok, kalau kita berbicara mengenai Ramadan nih dok, sebenarnya ini apa sih dok arti sebuah Ramadan untuk dokter Adip ini? Ya, jadi ini kalau saya sebagai umat muslim tentunya ini adalah menjadi satu upaya untuk refleksi sebenarnya. Kita memperbaiki diri di bulan ini terutama, walaupun kita juga harus introspeksi di setiap waktu ya, tapi pada saat kita di bulan Ramadan ini kita tahu bahwa ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan turunnya Al-Quran, maka kita juga harus merefleksikan diri untuk kembali mengingat, kembali mempelajari ayat-ayat yang diturunkan Al-Quran pada bulan ini. Kita bisa mempelajari baik itu ayat kauliyah, ayat kauniyah yang ada di dalam kehidupan jagat raya ini dan juga di kehidupan antar manusia adalah ayat insaniyah. Maka ini menjadi satu bulan yang penuh berkah untuk kita merefleksikan diri, mempelajari kembali. Dan bagi kami di bidang kedokteran kesehatan, ternyata semuanya itu jelas tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan pandemi ini juga sudah sebenarnya dinyatakan di dalam Al-Quran. Oke. Nah ini berarti sebenarnya kalau kita lihat pandemi ini tahun kedua pandemi kita, dok, bisa dikatakan seperti itu dalam Ramadan ya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya pandemi dan Ramadan ini menjadi salah satu satu kesatuan kita bisa mengerti betul atau mendekatkan diri kita kepada Allah tentunya dalam kondisi seperti ini. Betul, jadi bagi kami pun tentunya ini menjadi satu ujian. Artinya semua umat manusia ujian, bahkan kami pun juga di dalam profesi kedokteran kesehatan, pandemi adalah sebuah ujian. Kalau yang namanya kita diuji oleh Tuhan, makanya berarti Allah sayang kepada kita. Sehingga ini menjadi satu kondisi yang bukan kemudian kita merasa terbebani, tapi disinilah menjadi satu kondisi untuk kita kemudian semakin meningkatkan keimanan kita. Kalau di umat muslim meningkatkan keislaman kita dengan pandemi COVID-19 ini, dan kita tahu bahwa semua ini tidak terlepas dari tangan-tangan Allah yang pasti ada hikmahnya. Dan kita 1 tahun ini saya kira kita sudah banyak belajar hikmah dari pandemi COVID-19 ini, dan kami pun di profesi kedokteran kita banyak menarik hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan ini menjadi satu pembelajaran bahwa kita hanyalah manusia yang tidak luput juga dari kesalahan. Kita harus bisa memperbaiki diri kita dan kita diberikan kesempatan di dalam Ramadan ini untuk merefleksikan diri, memperbaiki juga untuk kemudian terkait dengan bagaimana kita hubungan antar manusia, dan ini tentunya menjadi satu upaya untuk kita bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Oke. Ada nggak sih dok pengalaman yang mungkin tak terlupakan lah di saat Ramadan yang memang terus diingat sampai sekarang? Ya, jadi khusus kalau sekarang kalau kita bicara Ramadan, saya kira peristiwa kalau setiap kita Ramadan bagaimana kita berupaya untuk
memposisikan diri kita sebagai dokter di dalam profesi kedokterannya, kita tetap melayani pasien dan termasuk juga kalau memangnya harus ada tindakan-tindakan karena kebetulan saya dokter bedah tindakan operasi, kami juga tetap melakukan tindakan seperti itu. Dan alhamdulillah di dalam setiap apa yang kita kerjakan selama ini itu tidak menurunkan kita atau tidak kemudian kita membatalkan puasa, tapi kita tetap untuk menjalankan puasa itu dengan baik. Bahkan seperti kita tidak menjalankan puasa seperti hari-hari biasa saja, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Tapi satu sisi yang lain di pandemi COVID-19 inilah yang kemudian menurut saya banyak hal yang bisa kita jadikan inspirasi. Karena terus terang kita bisa beda dalam saat kita di awal tahun lalu, di mana kita semuanya disarankan stay at home, sampai kemudian ya kita sangat merindukan sebenarnya dengan peristiwa Ramadan ini. Karena pada saat tahun lalu kita sulit taraweh, saya pun secara pribadi tidak berani untuk taraweh di luar rumah, sehingga kita akhirnya taraweh di rumah. Bahkan sampai sholat id pun kita di rumah. Nah tentunya di tahun ini terlepas dari kondisi saat ini yang memang kita belum bisa katakan kita lepas dari pandemi COVID, tapi mau tidak mau ada satu hal yang juga perlu kita lakukan, yaitu adalah meningkatkan spiritualitas kita. Karena kalau kita bisa meningkatkan spiritualitas kita, itu adalah satu bagian dari ketahanan mental buat kita dan juga meningkatkan imun bagi kita. Tapi tentunya tetap menjalankan protokol. Dan alhamdulillah saya kebetulan di wilayah perumahan saya ikut di Dewan Kesejahteraan Mushola. Jadi saya sampaikan, oke, kita bisa beribadah, tapi tolong semua warga harus mengikuti protokol. Ada protokol 3M yang kita buat. Bahkan kita mendata semua yang ikut beribadah, kita data berapa jumlahnya, kita atur. Akhirnya kita harus tambahin dengan tenda, tapi semua harus mengikuti protokol. Dan ini yang ternyata alhamdulillah 2 malam ini respon dari warga alhamdulillah baik gitu. Dan kalau mamanya kita bisa menjalankan protokol itu, maka ibadah tetap bisa kita lakukan, tapi aman. Nah ini yang perlu untuk kemudian saya kira bisa dilakukan di semua pihak. Kita tidak menghalangi ibadah. Jadi COVID pun tidak membuat kita tidak melakukan ibadah, tapi ibadah dengan kondisi pandemi COVID ini, saya kira perlu ada upaya-upaya yang beradaptasi dalam kebiasaan ibadah yang baru, terutama di Ramadan, tanpa mengurangi nilai daripada Ramadan itu sendiri. Gitu. Betul, betul. Bahkan juga ada yang bilang bahwa pandemi ini sebenarnya mendekatkan kita lebih dekat lagi ke keluarga karena nggak bisa keluar-keluar karena stay at home ya kan dok ya. Betul. Jadi keluarga terus terang bisa, 1 tahun ini saya lebih dekat. Benar, jadi lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat lagi. Iya, sama betul. Allah. Oke, baik dok, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Ramadan.